Ya, Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera bagi kita wabarakatuh. semuanya. Selamat datang para peserta komunitas Papers Indonesia. Latihan bersama BP virtual, sesi latihan pagi latihan ke 2056. Kamis, tanggal 9 April 2024. 2000. Sebelum kita mulai, kita akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama doa, kedua pembacaan tata tertib, ketiga menyanyikan Mars BP, keempat yel-yel, kelima membacakan daftar pemandu, keenam refresh melalui video Gubes, ketujuh latihan bersama 30 sehari, ke-8 penutup, ke-9 foto bersama, dan yang ke-10 bincang-bincang pagi bersama Bapak Dr. M. Supriyadi dengan tema apa yang terjadi ketika kita berhenti untuk latihan BEP. Yang beri untuk menyampaikan Ya, silakan Pak Pri. sesuai dengan temanya. Monggo Pak, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Heri, Mbak Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Baik, ke Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan melanjutkan materi diskusi pada hari ini, melanjutkan minggu yang lalu ya. Tapi sebelum itu saya ingin sharing dulu mengenai pandangan saya ya, pandangan saya mengenai eh, kita semua lah. Jadi dari pengamatan saya boleh berpendapat bahwa eh, sebagian besar senior-senior yang ada di Latvir ini, misalnya saja yang saya amati Pak Spadio, Pak Wondo ya, misalnya itu tingkat keyakinannya dari sisi keilmuan BP ya dan manfaatnya itu kalau dari bahasa agama itu sudah sampai ke tingkat aku yakin lah, aku yakin ya. Juga termasuk para peserta Latvir yang selalu setia baik pagi maupun sore. Saya pikir eh, mereka itu juga sudah masuk kepada tingkat keyakinan yang tinggi ya. Termasuk eh, rekan-rekan di LKR saya yang selalu setia nih mendampingi ada Mbak Gesti, Profesor Waluyo dan Pak Sakti kalau nggak salah ya. Nah, eh, lalu apa gunanya kita mengikuti diskusi-diskusi keilmuan seperti pagi ini ya? Kalau kita memang sudah pada tingkat keyakinan yang tinggi, ya, apa fungsinya, apa gunanya? Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, menggali keilmuan, membahas keilmuan itu bagi saya fungsinya yang pertama adalah untuk mempertebal keyakinan. Jadi kalau bahasa agama mempertebal keimanan. Kalau keyakinan mungkin sudah oke, tetapi kadang-kadang sebagaimana iman yang sering kadang naik turun, keyakinan itu juga dipengaruhi oleh waktu, sehingga semangat kita kadang-kadang untuk mempraktekkan, menerapkan ajaran BIP itu akan menurun. Sehingga fungsi dari mengikuti pembahasan keilmuan itu akan mempertebal lagi eh, keyakinan kita. Yang kedua, menurut saya ini juga penting dengan menambah keyakinan itu maka kita mempunyai modal yang cukup untuk lebih meyakinkan orang-orang yang mungkin merasa masih ragu atau keyakinannya masih kurang. Nah, yang ketiga ini juga nggak kalah pentingnya dengan selalu memperbarui keilmuan kita, apalagi kalau kalau saya praktekkan padanya membaca, menulis, kemudian berbicara seperti itu sebetulnya efeknya adalah terapi kepada kognisi, memori, dan emosi kita. Jadi sekaligus terapi, ya. Jadi fungsinya tadi mempertebal keyakinan, kemudian menambah modal kita untuk MUKB, dan yang ketiga sebetulnya sebagai terapi untuk meningkatkan atau mempertahankan minimum kognisi, memori, emosi, dan kemampuan kita dalam berpikir. Baik, itu sebagai
Pengantar, baik, saya akan share screen ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas atau melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu mengenai alasan ilmiah mengapa latihan BIP itu perlu dilakukan secara teratur, artinya rutin dan konsisten. Ini sudah kita sedikit singgung minggu yang lalu, ya. Salah satu yang mendasari atau salah satu alasan ilmiahnya adalah karena ada dampak positif yang latihan yang akan hilang kalau kita tidak melakukan latihan secara konsisten, ya, rutin dan terus menerus. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai perubahan yang terjadi pada sistem hormonal. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana efek latihan yang rutin pada mitokondria. Kita tahu mitokondria sebagai pabrik energi sel, ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita melakukan olahraga secara rutin? Maka ini akan mengaktifasi suatu enzim, ya, yang disebut dengan AMPK. Ini yang membantu proses metabolisme untuk memproduksi energi. Kemudian juga ada peningkatan protein, ya, protein yang disebut dengan PGC1 alfa. Ini juga membantu proses pembentukan energi di dalam sel. Nah, ini yang menarik. Yang ketiga adalah memicu pembentukan mitokondria baru. Ya. Jadi dengan kata lain, olahraga rutin itu meningkatkan kapasitas produksi energi sel di dalam tubuh kita. Lalu apa efeknya? Efeknya adalah antara lain, ya, metabolisme atau produksi energi kita akan lebih efisien. Kemudian daya tahan akan meningkat dan tidak mudah lelah. Nah, kemudian ini yang juga penting bagi lansia, mengurangi risiko penyakit metabolik ini akan menurun, ya. Misalnya penyakit diabetes, kemudian hipertensi, dan seterusnya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita stop latihan, ya, yang terjadi pada mitokondria? Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas mitokondria itu terjadi secara progresif dalam beberapa minggu hingga bulan. Jadi secara progresif, ya, artinya bertahap, bukan dalam satu kali latihan. Kemudian jika latihan dihentikan, maka kapasitas mitokondria itu akan menurun kembali, ya. Jadi akan kembali pada kondisi semula. Dampaknya pada mitokondria itu adalah level energi kita akan menurun, kemudian daya tahan juga menurun. Yang terasa adalah kita merasa cepat lelah. Jadi ini sudah dilakukan berbagai penelitian. Nah, kemudian berapa cepat terjadi penurunan mitokondria? Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa mitokondria itu bersifat sangat plastis. Sangat plastis itu artinya bisa cepat meningkat, tetapi juga cepat turun, ya, kapasitasnya. Nah, ini yang kita sayangkan, adaptasi itu lebih cepat hilang daripada terbentuk, ya. Lebih cepat hilang daripada terbentuk. Nah, contohnya ini menurut penelitian, dalam 3-12 minggu setelah latihan rutin, itu kapasitas mitokondria akan meningkat, tetapi dalam waktu yang lebih pendek, 2-4 minggu, jadi kurang dari 1 bulan, itu kapasitasnya akan segera menurun. Jadi meningkatnya perlu sampai 3 bulan, tapi dalam tempo kurang dari 1 bulan, mitokondria akan segera turun kembali. Itu yang mitokondria. Bagaimana dengan sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah? Nah, latihan rutin itu akan menyebabkan jantung menjadi lebih kuat, ya. Kemudian ada peningkatan VO2 maksimum atau kapasitas konsumsi oksigen yang maksimum. Kemudian pembuluh darah menjadi lebih elastis, ya. Nah, ini yang menarik, terbentuk kapiler baru atau angiogenesis. Nah, efeknya yang terjadi adalah tekanan darah jadi lebih stabil, kemudian detak jantung normal, dan distribusi oksigen atau nutrisi lebih optimal, ya.
Nah, lalu apa dampaknya kalau kita stop latihan pada kardiovaskuler? Penelitian menunjukkan bahwa perubahan positif pada kardiovaskuler itu hanya terjadi jika stimulus dilakukan berulang. Ya, jika dilakukan berulang, nah, tanpa latihan rutin, manfaat ini dapat berkurang dalam beberapa minggu saja. Ya. Kemudian ini ada beberapa contoh hasil penelitian yang menunjukkan percepatannya. Sebagai contoh misalnya untuk VO2 maksimum itu meningkat ketika kita latihan rutin 4-12 minggu. Jadi sekitar 1-3 bulan peningkatannya, tetapi penurunannya kita lihat kurang dari 1 minggu. Ya. Nah, untuk fungsi endotel yang menyebabkan elastisitas pembuluh darah, itu penelitian menunjukkan diperlukan waktu lebih dari 4 minggu untuk meningkatkan fungsi ini, tetapi penurunannya kita stop saja selama 2 minggu, itu sudah akan menurun elastisitas pembuluh darah kita. Terutama ini untuk lansia ya. Nah, kemudian detak jantung istirahat, kalau kita latihan rutin, itu akan menjadi menurun dalam 2-6 minggu. Tetapi ketika kita berhenti 2 minggu saja, misalnya itu detak jantung kita, ini kasus saya nih misalnya, itu kan kembali naik ya, kembali naik. Nah, berikutnya ini sistem otot ya, sistem otot sendi pada rangka tubuh kita. Nah, latihan rutin ini akan menyebabkan otot menjadi lebih besar dan kuat ya. Kemudian tulang menjadi lebih padat dan kuat. Kemudian tendon dan ligamen itu juga akan lebih kuat sehingga kita tidak akan mudah cedera. Sendi akan lebih sehat dan fleksibel. Nah, ini penting ya untuk lansia untuk menjaga kesehatan persendian. Nah, apa dampak kalau kita stop latihan pada otot? Penelitian menunjukkan bahwa tubuh akan bekerja berdasarkan prinsip use it or lose it. Jadi gunakan atau kita akan kehilangan. Ketika stop latihan, maka adaptasi yang sudah terbentuk akan segera menghilang. Jadi ini sama ya untuk organ yang lain. Nah, contohnya ini penelitian menunjukkan bahwa setelah kita stop latihan 2-4 minggu, jadi kurang dari 1 bulan, itu massa dan kekuatan otot mulai menurun. Lagi-lagi ini khusus untuk yang lansia ya. Kemudian kalau kita stop latihan 4-8 minggu, sekitar 1-2 bulan, maka mulai terjadi penyusutan otot atau atrofi yang semakin nyata. Jadi penyusutan ototnya akan semakin nyata. Kemudian kalau kita berhenti 2-3 bulan, maka kepadatan tulang itu nyata akan menurun sehingga akan mempercepat atau meningkatkan risiko cedera ya, jatuh atau bahkan patah tulang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan ini prinsipnya dulu bahwa perubahan positif yang terjadi pada sistem hormonal, kemudian mitokondria, kardiovaskuler dan muskuloskeletal itu terjadi secara progresif atau bertahap dan hanya terjadi jika stimulus dilakukan berulang. Artinya latihan harus dilakukan secara konsisten, bukan sporadis. Kemudian prinsip yang kedua, ketika stop latihan, perubahan yang sudah terbentuk itu akan segera hilang. Nah, celakanya adaptasi itu lebih cepat hilang daripada terbentuk. Ya. Jadi lebih susah kita membentuknya daripada menghilangkannya. Nah, kesimpulan 2 ini sebagai contoh timeline dari kecepatan dari penurunan fungsi-fungsi. Setelah kita berhenti 1-3 hari saja, maka hormon-hormon endorfin, misalnya serotonin dan testosteron itu akan segera menurun. Nah, ini yang menjawab pertanyaan kemarin ya, kalau nggak salah Bu Nining, kenapa berhenti 1 hari aja sudah ada perasaan nggak nyaman di tubuh. Itu adalah pengaruh penurunan hormon-hormon ini. Kalau dari sisi ini ya, dari sisi penjelasan ini. Kemudian kalau kita berhenti 2-4 minggu, maka kapasitas mitokondria itu akan segera menurun, sehingga kita akan mudah lelah kembali.
Kemudian 2 sampai 4 minggu juga kapasitas kardiovaskuler ya sama, ini menyebabkan kita menjadi cepat lelah, akan segera mulai terjadi. 2-4 minggu penurunan otot juga akan segera mulai. Jadi hati-hati kalau sudah 2 atau apalagi sampai 4 minggu kita berhenti latihan, ini akan kembali mengalami masalah-masalah yang terjadi pada lansia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai implikasi praktis, kita sudah tahu kita perlu menjaga konsistensi latihan, artinya harus latihan terus-menerus, yang merupakan kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal latihan BPI, manfaat yang bersifat kronis atau permanen. Kemudian, nah ini penting juga, frekuensi dan intensitas latihan. Jadi ini semacam dosis lah ya. Frekuensi dan intensitas latihan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tubuh. Karena apa? Karena adaptasi biologis itu memerlukan stimulus yang tepat. Jadi sifatnya personal. Mungkin bagi saya frekuensi dan intensitas latihannya itu berbeda dengan yang lain. Jadi kita harus membaca kebutuhan personal kita sendiri untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling penting adalah untuk memperkuat keyakinan kita bahwa latihan BP itu harus dilakukan secara rutin, terus-menerus, dan yang terpenting dengan dosis yang tepat. Tapi ini aspek yang kedua mungkin yang akan kita bahas pada diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih. moderator. Terima kasih Pak Pri atas setelah menyampaikan semua semua keilmuan tadi, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita. Mari Bapak-bapak, Ibu semua, mari kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Pak. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak-bapak, mungkin pertama saya berikan kesempatan untuk Pak Padra untuk menanggapi Pak, mungkin monggo. Baik, saya sarankan silakan yang lain, apa yang lebih baik kita menceritakan apa pengalaman-pengalaman aja lah yang paling mudah ya. Jadi apa pernah mengalami kalau berhenti sekian seperti Bu Nini kemarin lah. Ternyata sudah terjawab sekarang, terjawab bahwa memang kelihatannya simple tapi ternyata ya menentukan gitu ya. Jadi karena itu saya cuman alhamdulillah karena saya punya pasangan sehingga saling mengingatkan lah. Jadi alhamdulillah itu berturut-turut sampai apalagi berbilang minggu ya, berhari-hari itu ya insya Allah mungkin tidak lah ya. Tapi selalu kalau pagi enggak itu ya sore, kalau sore enggak ya malam dan sebagainya dan sebagainya. Itu dari segi pengalaman dan betul dan dengan pemahaman-pemahaman yang walaupun pemahaman tidak semendalam yang kita miliki, paling tidak kita punya pijakan bahwa kalau melakukan ini itu konsekuensinya ini, kalau melakukan ini itu hasilnya seperti ini. Jadi oleh karena itu istilah baik benar terukur dan teratur dan terukur itu merupakan satu istilah yang mudah kita cerna. Dan ternyata dari pengalaman saya pribadi berdua itu memang keteraturan itu yang paling berat ya. Kalau kita sudah teratur, masalah berapanya dan sebagainya itu nanti otomatis akan mengikuti. Jadi anjuran saya, rumah-rumah sehat dan yang sebagainya, kami sekarang ini sedang membina secara virtual Sulawesi ya, seluruh Sulawesi, itu memang tidak mudah ya membawa untuk melakukan secara rutin ya, kalau istilahnya Pak Cahyono itu rutin, continue, dan konsisten. Jadi oleh karena itu ya saya cuma ngajak dan menganjurkan. Dan ternyata kalau itu sudah kita lakukan secara jangka waktu yang tidak terlalu lama, lama-lama kita akan merasakan secara otomatis merasakan loh kok seperti ada yang kurang gitu ya.
Kalau sudah merasakan suasana itu, ya insya Allah lah. Dan saya juga mendapat tambahan dari Pak Pri, pengalaman juga ya, pengalaman lapangan dan pijakan ilmiahnya juga ada. Jadi kalau kita sudah terlanjur tiap hari pagi sore, pagi sore, pagi sore, itu ternyata ya ada konsekuensi juga gitu loh. Kalau kosong itu, jadi jangan jangan kalau istilahnya Pak Aryangga kan selalu jangan terlalu. Ya. Jadi jangan terlalu itu maksudnya ya lebih baik kita di tengah-tengah lah. Ya, jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Ya. Sehingga kita lebih mudah atur untuk diri kita sendiri. Saya kira komentar saya itu aja dulu. Silakan teman-teman yang lain dan baik kita menceritakan pengalaman ketimbang Ada sedikit Pak, ada Ya, sedikit monggo, mungkin. monggo, silakan. Saya Dewi Hardi, maaf nggak dibuka videonya. Ini dari seperti yang Pak Dio bilang bahwa ini dari pengalaman saya. Jadi seperti yang minggu lalu saya beritahukan bahwa saya secara 3 minggu umroh, di mana secara memang suka lah sekali-sekali gitu, tapi sangat dibilang tidak pernah melakukan BAP itu terasa sekali setelah. Untung cuma 3 minggu, mungkin kalau sebulan saya akan ada akibat yang lebih banyak untuk saya. Dan juga kenapa saya memilih hanya 1 kali pagi aja tiap hari itu, karena saya takut dengan kesibukan saya yang sekarang ini, takut tidak bisa gitu konsisten sehari 2 kali. Jadi tubuh saya itu saya biasakan untuk 1 kali saja sehari itu, sehingga tubuh saya tahu bahwa yang dibutuhkan itu 1 kali dan yang lainnya biarin sel saya bekerja sendiri, begitu menurut saya waktu itu. Nah, dan itu memang terasa sekali sama saya. Jadi kalau tidak 1 kali itu, aduh berat gitu, apalagi ini dalam 3 minggu ini. Makanya saya kemarin menanyakan sama Pak Bapak bahwa ini karena BAP atau ternyata buktinya betul itu karena BAP saya tidak lakukan. Nah, yang saya lakukan setelah pulang ke sini itu memang betul peningkatan, walaupun saya waktu itu ada sedikit sakit, jadi saya juga tidak melakukan BAP selang-seling kayak begitu waktu saya pulang. Dan saya merasakan kenapa ini jantung saya nggak enak. Pokoknya segala nggak enak. Saya ingat waktu itu dokter membilangkan, Dewi, if there is something happen to you, you don't feeling bad, katanya about your body, just please take aspirin, baby aspirin, katanya gitu. At least twice a day, pagi sama sore gitu. Nah, saya baru ingat, oh iya, dan masih ada, saya punya baby aspirin yang diberikan oleh dokter di Amerika. Jadi saya makan pagi, sore. Itu baru sehari aja, 2 hari udah terasa gitu. Karena mungkin saluran darahnya dibantu ya, pompa. Nggak tahu tuh pompa jantung atau apa, saya sendiri nggak tahu. Pokoknya ada ada lain gitu, agak sedikit lain. Dalam 3 hari itu sudah seperti biasa aja, cuman flu-flu yang biasa yang ketinggalan batuk itu masih ada. Tapi dalam hal atau metabolisme darah atau peredaran darah dan juga terhadap jantung saya itu udah enak betul gitu. Jadi saya juga percaya dalam hal ini tentang baby aspirin, karena di Amerika tuh orang-orang tua tuh hampir rutin gitu makan baby aspirin gitu. Kalau saya paling anti sama obat, jadi nggak pernah makan seperti itu gitu. Jadi ya itu pengalaman saya, mungkin mudah-mudahan bisa jadi pemikiran apa memang betul baby aspirin itu membantu untuk peredaran darah di dalam tubuh, atau mungkin hanya saya
bukan suudon. Saya percaya gitu bahwa yang dibilangkan dokter itu, sehingga badan saya juga ikut bereaksi menerimanya dengan baik gitu. Jadi mungkin itu saja Pak pengalaman dari saya, mungkin juga ada masukan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima Bu kasih. Dewi Hadi. Mungkin Bu Evi yang mau ini Iya, meneruskan. Monggo Bu makasih. Evi. Ya, izin Pak Supriyanto ya, Pak Supriyanto, Pak Supriyadi. Punya Pak Supriyanto. Jawa amat ya. Ya, yang saya mau tanyakan tadi adalah itu yang tahu adalah diri kita sendiri gitu. Tapi kadang-kadang kita kan suka abai ya dengan rasa kita gitu loh, kebutuhan kita. Kalau memang ada patokannya dulu waktu Pak Haryangga almarhum dulu menyampaikan hal-hal yang menjadi patokan. Tapi indikator apa secara keilmuan kebutuhan tubuh tuh stopnya di mana gitu loh. Rasa nyaman, tidak nyaman, atau kelebihan itu indikatornya yang dirasa apa Pak Supriyadi. Jadi kita bisa mengenal, kadang kita kan suka abai itu ya dengan kebutuhan tubuh kita, ya udah hajar aja yang penting pagi sore gitu, katakan seperti itu. Kalau misalkan tadi Pak Jo menyampaikan pengalaman gitu ya, kalau yang sudah saya lakukan selama ini dan hasilnya saya rasakan, dan itu adalah pesannya almarhum, itu memang ketika kita memang sakit, maka harus dipaksa untuk melakukan 30 pagi, 30 sore, dan 10 malam. Itu mungkin ada booster yang bisa bereaksi ke dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita tidak merasa bermasalah, supaya terjadi konsistensi dan menjadi tetap berjalan seperti yang sudah gitu kan, konsistensinya minimal 15 seri pagi sore. Jadi pagi 15, sore itu yang saya ingat selalu. Jadi posisinya sekarang ini kalau saya merasa nggak nyaman ya saya 30 seri pagi sore gitu. Walaupun dengan lafir atau sendiri itu akan saya lakukan. Alhamdulillah obat-obatan saya sama sekali. Dulu saya obat-obatan tuh pasti setiap hari ada yang masuk gitu. Sekarang udah alhamdulillah nggak ada. Itu. Jadi indikatornya yang dirasa tuh apa? Ketika kita harus stop. Oke, kita cooling down dulu atau memang kita kelebihan gitu. Itu Pak Pri yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Evi. Sebetulnya pertanyaannya udah terjawab dengan pengalaman Mbak Evi sendiri tadi ya, merasakan kenyamanan dan seterusnya. Itu memang sifatnya subjektif ya, personal. Jadi kalau indikator kan banyak ya. Kalau rasa nyaman itu kan dipengaruhi oleh sistem hormonal ya. Sistem hormonal itu terutama kalau yang saya pelajari itu efek endorfin. Efek endorfin pada waktu setiap kita latihan olahraga itu kan dipicu aktivitasnya. Ya, itu segera munculnya. Tetapi tadi menurut penelitian dalam waktu 1 hari aja kita berhenti itu akan segera turun efek dari endorfin. Endorfin itu kan untuk seperti analgesik ya, menyebabkan kita ambang nyeri-nyeri di tubuh itu akan turun gitu ya, akan turun. Kemudian rasa nyaman itu akan muncul, rasa nyaman. Apalagi kalau ditambah dengan hormon serotonin yang juga muncul. Jadi itu satu indikator dari sistem hormonal. Yang kedua, indikator yang kedua itu dari tadi dari pembahasan sistem otot. Jadi kalau saya misalnya berhenti aja tidak goes 1 minggu ya, itu kekuatan otot di paha saya akan menurun. Jadi saya nggak berani lagi misalnya nanjak yang terlalu tinggi. Itu indikator bahwa saya harus latihan otot kaki lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Ya, jadi indikator tadi hormonal, kemudian otot, kemudian rasa lelah. Rasa lelah itu juga diakibatkan oleh muskuloskeletal. Jadi ada beberapa indikator di tubuh yang kita sendiri yang bisa merasakan. Kapan misalnya otot saya mulai merasa lemah, ya,
mulai tidak mencapai peak yang performa. Kalau saya tuh indikatornya apakah saya bisa nanjak di tangga sampai 5 tangga. Maksudnya bukan 5 tangga ya, tapi misalnya lantai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya bisa mencapai 5 lantai, maka artinya otot saya itu bagus dengan latihan 3 sampai 5 kali seminggu, gitu ya. Itu indikator saya. Kemudian kalau saya bisa nanjak 1 kilometer tanpa merasa lelah, artinya latihan saya misalnya 3 sampai 5 kali seminggu itu udah cukup. Ya, itu beberapa indikator aja, Mbak Evi, itu kita yang bisa merasakan karena secara biologis itu tadi saya menyampaikan bahwa ada ambang batas biologis. Jadi semacam threshold dari kemampuan kita masing-masing. Kalau saya biasa latihan 3 sampai 5 kali, latihan aerobik dan otot, itu sudah cukup, maka saya tidak perlu menambah lagi. Karena kalau menambah lagi mungkin nanti terjadi efek yang negatif. Tapi kurang dari itu, saya kan nggak mencapai itu. Ambang batas biologis. Ya. Nah, kalau saya mau meningkatkan lagi, saya bisa tambah lagi ambang batas biologis yang tinggi, kemudian latihan saya lebih diintensifkan lagi. Tetapi efeknya apa? Nanti kalau saya stop latihan, turunnya juga akan lebih cepat. Makanya saya ambil ambang batas seperti Pak Padio, yang sedang-sedang aja, jangan terlalu tinggi seperti atlet, sehingga nanti kebutuhan latihan saya akan terlalu berat, gitu ya. Seperti Aderai misalnya, itu kan luar biasa, setiap hari itu latihan bebannya harus terus-menerus ya. Tapi kalau kita hanya untuk menjaga stamina saja, maka cukup 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu, itu sudah sesuai dengan rekomendasi umum di WHO. Ya. Nah, khusus latihan BEP memang sangat spesifik karena ini sesuatu yang berbeda dengan olahraga biasa ya. Yang saya pegang seperti Mbak Evi, menurut guru besar, minimum sehari 15 menit atau 15 seri. Kalau saya cukup sekali, nggak 2 kali. Kemudian anjuran beliau latihan olah napas harus setiap kali, setiap hari. Kalau mau 3 kali boleh pagi atau sore atau pada setiap selesai sholat. Jadi 5 kali sehari itu juga boleh ya. Karena guru besar mengatakan latihan olah napas bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi olah napas yang di BEPT yang spesifik. Baik, mungkin itu saja Mbak Evi. Nanti lain kali kalau ketemu tatap muka kita perdalam. Terima kasih Mbak Evi. Saya Pak Eri. Pak Eri. Pak Eri. Pak Heri di unmute. Baik, Pak Haryoto ya? Ya, Pak. Pak Haryoto, silakan Pak Haryoto. Saya ini nyambung. Jadi kemarin Ya. saya ini pas Pak Pri muncul, apa yang dibahas tadi tentang olah napas, kebetulan saya mau komentari yang kemarin itu Bu Dewi Amerika dan Bu Dewi Pak Parjo, nah itu loh. Pak Padio. Nah, jadi karena olah napas BEP itu kan olah napas olah gerak, Pak Pri lah itu. Nah, saya bukan pelatih, bukan juga peneliti, saya pengamat menganalisa, menganalogikan. Jadi sebetulnya ONOG itu ON-nya yang kita bahas setiap hari. Pak Pri, Pak siapa, Harwit segala itu grafiknya selalu ON-nya. Jadi kalau Bu Hardi waktu di Mekah itu mengalami pengurunan karena olah napasnya tidak pernah, tapi Bu Dewi Padio, nah kemarin saya olah napas setiap saat. Nah itu olah napasnya Pak. Nah jadi saya pun begitu, waktu di sana 19 hari tidak sempat BEP, tapi saya olah napas, bahkan kadang-kadang BEP di gang depan kamar dengan kamar orang itu. Jadi orang-orang Aljazair orang itu, what is it? Nah, saya jelaskan. Nah, itu. Nyatanya 19 hari kemanapun itu, ke bukit, saya di sana menikmati suasana itu, kita olah napas saja Pak. Nah, sambil duduk, sambil ini tahan. Nah, itu. Nyatanya saya tidak menurun Pak. Yang lain kena flu, kena apa itu, pengaruh siang malam itu, saya bugar aja Pak, senang aja gitu. Terus kemarin pengalaman hari raya kedua Pak, saya keliling Kaltim, IKN, Kalsel, sampai Pulau Laut Kota Baru, balik lagi
membelah Merak itu selama 5 hari menemani anak yang nyupir itu, saya udah tengah malam nunggu ferry sampai 5 jam. Ya udah nunggu dengan sabar. Saya olah napasnya tetap kita lakukan. Sampai hotel jam 3 sampai itu kita bugar saja, Pak. Tapi dengan catatan tadi waktu ritme kita pertahankan, Pak. Nah, itu pengalaman, Pak. Seperti Bu Dewi Baik. kemarin, Bu Dewi Padjo juga cerita gitu. Anytime saya nyopir ngantuk, olah napas sambil ya gitu, Pak. Iya, Ternyata menjaga tadi. Karena saya pernah bilang dulu bahwa kalau kita bilang olah geraknya itu kalau mobil kita hanya Pak, itu apa namanya? Kita injection atau lah. Apa itu cut? Nah, itu cut napnya, Pak, gitu. Jadi tidak 100%, dengan olah napas minimal kesehatan kita bisa 60-70%. Kalau tidak sempurna lagi, minimal kita silaturahmi. Lah pesan dari dulu Pak Patio gitu, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih. Saling berbagi. Jadi jangan pasif. Jangan pasif, Pak. Baik, Pak Yoto ya menambahkan dari fungsi olah napas, dan ini menginspirasi saya nih, Pak Yoto dan teman-teman sekalian, Bu Dewi, Bu Hardi. Kita akan bahas lagi efek fisiologis dari olah napas di BEP. Jadi satu materi yang membahas. Jadi alasan ilmiah kenapa kita olah napas saja itu sudah cukup memadai untuk memelihara misalnya kebugaran. Tapi harus ada landasan ilmiahnya ya. Kalau testimoni mungkin sudah banyak. Nanti akan LKR akan coba bahas dari sisi bukti-bukti ilmiahnya. Ya, insya Allah nanti di kesempatan diskusi berikutnya akan kita bahas supaya kita lebih mempertebal keyakinan kita tentang olah napas ya, Pak Yoto. Tapi jangan lupa memang olah napas yang dipadukan dengan olah gerak itu akan efeknya akan jauh lebih bagus. Lebih bagus lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Yoto. Mas Pri, saya sedikit ya Mas Pri. Jadi saya ingat waktu itu, waktu awal berlatih dengan dengan Pak Haryangga. Jadi secara awam ya, secara awam ini ngomongnya. Jadi setiap kita berlatih BEP, kita kan menarik oksigen ya, menangkap oksigen. Nah, oksigen ini kan sifatnya panas. Nah, masuk di dalam pembuluh darah kita dan hanya bertahan panasnya itu 12 jam. Nah, makanya setelah 12 jam temperatur darah kita itu akan menurun. Pada saat itu kita akan berlatih BEP lagi. Itu waktu itu yang saya terima. Nah, mungkin ini Mas Pri peneliti ya. Nah, itu seperti apa? Tambahan sedikit aja. Makanya akhirnya saya selalu mengatakan tolong berlatih BEP setiap saya melatih gitu kan, supaya rutin. Tolong berlatih BEP dengan interval waktu 12 jam. Nah, itu tadi sebabnya. Ya, itu aja dikit Mas Pri. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi memang ini mengingatkan saya juga tentang standar 12 jam, karena itu secara kepustakaan itu harus kita cari ya untuk melandasi dasar-dasar ilmiah kenapa anjuran 12 jam itu kita harus di recharge istilahnya ya, harus dilatih kembali. Itu materi yang mungkin menjadi poin ya, menjadi PR buat LKR. Nanti kita coba lihat landasan ilmiahnya. Kalau secara hipotesis sedikit sih memang sudah ada, tetapi nanti kita akan lebih lengkapi lagi supaya lebih komprehensif. Terima kasih Bu Dewi mengingatkan lagi poin itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu-Ibu, Bapak semuanya. Pak Pri, sampai kapan kita ini waktunya masih ada? Nyambung. Prof. Waluyo angkat tangan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melengkapi, menjawab yang dari Bu Evi tadi ya, indikatornya apa? Memang indikator yang paling terasa yaitu yang kita rasakan sendiri ya, itu kita bisa masing-masing orang berbeda ya. Tapi kalau kita mau mengukur secara kuantitatif ya,
seperti tadi Pak Pri menyebutkan bahwa yang salah satu yang berkurang ya Pak, adalah VO2 max ya. Nah ini ada indikator yang sekarang sudah murah ya, harganya nggak jutaan lagi, tapi mungkin sudah sampai 300 ribuan, yaitu smartwatch ya. Jadi dengan smartwatch itu VO2 max itu bisa kita monitor. Hanya memonitor VO2 max itu kita harus minimal jalan kaki 1 kilometer. Nah ini pengalaman saya waktu selama puasa ya. Selama puasa saya hampir sama sekali tidak pernah eh, latihan lari atau jalan kaki ya. Sehingga waktu jalan kaki pertama setelah Lebaran itu VO2 max saya turun dropnya jauh sekali. Yang tadinya 37 menjadi 36. Ya. Walaupun masih excellent masih, tapi dropnya itu jauh sekali. Dan saya latihan-latihan beberapa hari nggak naik, naiknya hanya koma itu ya. Jadi saya menyesal waktu itu bulan puasa tidak olahraga. Jadi memang kalau kita olahraga itu kita stop, itu terbukti itu drop secara kuantitatif, yaitu di VO2 max itu turunnya banyak dan untuk drastis naiknya ya, itu pelan sekali. lambat, Ya, betul ya. lambat sekali. Nah, Iya. kemudian hanya sayangnya VO2 max itu hanya bisa kelihatan kalau kita melakukan jalan kaki atau lari minimal 1 kilometer. Nah, yang bisa dimonitor tiap hari itu apa? Saya tidur juga bawa pakai jam ini ya. Jadi kalau dulu pakai jam itu kalau mau ke kantor, sekarang mau tidur malah dipasang. Karena dia memonitor HRV, heart rate variation ya. Jadi variasi dari detak jantung itu sangat berkaitan dengan kondisi tubuh. Jadi saya amati kalau HRV saya tidak excellent, yaitu good, apalagi fair, ini pasti ada yang nggak beres di badan saya. Dan itu sering terjadi kalau saya kurang sadar ON, apalagi juga kurang sadar UNOG ya, itu terasa HRV-nya itu menurun ya, menurun, kualitas tidurnya juga kurang baik ya. Jadi ini salah satu ajakan untuk menggunakan smartwatch ya. Jadi keponakan saya tadinya saya kasih smartwatch dari saya seminar dapat smartwatch yang mungkin harganya cuma 200 ribu, tapi mungkin rusak ya. Kemudian dia beli lagi cuma 300 ribu ya, dan dia masih muda, jadi dia monitor semua perkembangan bugarannya dia itu. Ini ajakan aja untuk kita memonitor diri kita ya, sambil juga memonitor tekanan darah dan denyut nadi. Jadi kalau kita sudah lama tidak olahraga juga, untuk saya ya, kemudian olahraga waktu Lebaran kebetulan kumpul dengan keluarga besar, jadi main padel, kita lagi musim main padel ya. Di situ saya agak heran, jadi denyut nadi makin tinggi dan turunnya itu lambat ya. Nah ini saya nggak biasa gini, biasanya turunnya itu agak cepat sehingga normal. Nah ini lambat, ini berarti tubuh saya sudah kurang sehat lagi. Lalu saya timbang pakai timbangan metabolisme itu, ternyata umur saya yang tadinya metabolisme umurnya 64 itu menjadi 67, hampir mendekati umur sebenarnya yang 69. Ini suatu warning buat saya. Nah ini mungkin juga Bapak Ibu juga bisa memonitor kesehatan selain daripada lab dan sebagainya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Waluyo mengingatkan kembali tentang perlunya kuantifikasi ya untuk mengukur indikator-indikator kesehatan kita. Jadi memang sudah ada smartwatch yang benar-benar pinter bisa mengukur tadi VO2 max, kemudian HRV, dan satu lagi sebetulnya indikator yang paling gampang itu detak jantung, Prof ya. Jadi kalau saya rutin latihan katakanlah sampai 3 bulan aja, detak jantung saya rata-rata ya, detak jantung rata-rata itu akan menurun, yang misalnya tadinya 80-an itu bisa menjadi 70-an. Artinya itu tingkat kebugaran saya meningkat. Tapi begitu saya berhenti aja 2 minggu, apalagi sampai 1 bulan, itu detak jantung normal saya rata-rata kembali naik. Begitu ya, itu salah satu pengukuran kuantitatif dari penurunan indikator kesehatan kita. Terima kasih Prof mengingatkan untuk pengukuran kuantitatif. Monggo Pak Heri. Ya, halo ya, monggo Pak. Ya selesai Pak. Mungkin masih ada, sekali lagi kami sampai paling lambat sampai jam 9.
Masih ada yang perlu disampaikan? Kalau nggak udah, kami tutup aja ya. Kami atas nama tuan rumah Vokal 7 dan Vokal 11 mengucapkan terima kasih kepada semuanya peserta, khususnya buat Pak Bre dan teman-teman semua yang menyampaikan pengalaman-pengalaman yang tadi. Dan untuk itu, kami atas nama Vokal 7 dan 11 mohon maaf atas segala kekurangan. Yaitu mari kita tutup dengan menghitung 5 ke belakang. 5, 4. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3, 2, 1.